Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan semakin produktif berkarya dari hari ke hari. Pada pertemuan 11 di mata kuliah Public Speaking 2, jumpa lagi dengan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 2, yaitu Robikal Muntaha Meliala, dengan bahasan baru yaitu pemandu talk show 3. Dalam pokok bahasan pertemuan 11 ini, kita akan membahas bagaimana mengakhiri wawancara dengan 6 poin. Ya, jadi ada dua pertanyaan akan kita diskusikan pada pertemuan 11. Di antaranya adalah bagaimana untuk mengakhiri wawancara dan perlukah kesimpulan untuk mengakhiri wawancara. Pertama, yang diperlukan sebagai pemandu acara atau host untuk mengakhiri wawancara adalah empati dan talk show. Empati di sini adalah perusahaan untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh narasumber atau bintang tamu kita, gitu ya. Itu disebut dengan empati. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh narasumber atau bintang tamu yang diundang ke studio. Kalau perang urat saraf di sini berdekatan dengan propaganda, yaitu bagaimana kita mempengaruhi orang lain supaya orang lain turut serta apa yang kita inginkan dan bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu disebut dengan perang urat saraf atau shy war. Dan pemandu acara atau pemandu talk show bisa setiap saat terseret ke dalam perang urat saraf, ya. Maka dari itu harus ada unsur balance and fairness ditegakkan. Balance dan fairness di sini artinya kita tidak boleh memihak kepada siapapun yang bertikai. Kemudian fairness di sini adalah asas keadilan gitu atau kesetaraan antara pihak-pihak yang bertikai di dalam suatu kasus gitu ya. Apalagi kita memandu acara dan membicarakan pertanyaan kepada narasumber yang berbau hal-hal yang kontroversial. Jadi talk show yang kita pandu sebagai host atau pemandu acara harus bisa menjadi pers jembatan, yang artinya tidak memihak kepada salah satu kepentingan dan juga asas kesetaraan terhadap semua bintang tamu atau narasumber yang kita undang. Seperti itu. Yang kedua adalah kabar buruk dari Bondan. Ini contoh kasus berlandaskan fakta harus sekalipun itu kabar buruk. Jadi walaupun kita mendatangkan narasumber yang sebenarnya memang dibahas adalah kabar buruk atau hal kontroversial, kita juga harus menguliknya berdasarkan fakta yang ada. Tidak boleh berdasarkan opini pribadi sebagai pemandu acara atau host. Karena tidak ada untungnya pemandu talk show menunjukkan kepiawaiannya sehingga berperan seperti layaknya hakim di suatu perbincangan gelar bicara atau talk show. Karena ini bukan show pribadi. Gitu berbeda halnya ketika kamu mempunyai podcast pribadi ya. Tapi ketika kamu memang dikontrak oleh salah satu production house atau salah satu stasiun televisi tertentu, Anda harus mempunyai kesadaran bahwa acara ini adalah bukan acara pribadi Anda. Oleh karena itu, Anda tetap harus netral, memposisikan diri dan tidak boleh berlaku selayaknya hakim walaupun bintang tamu atau narasumber yang Anda undang tersandung pada kasus-kasus yang kontroversial. Yang ketiga berarti fair saja, maksudnya adil. Membahas kabar baik bukan untuk menjilat, membahas kabar buruk bukan untuk menjerembabkan. Maksudnya ketika memang yang kamu undang narasumbernya juga penuh prestasi gitu ya, kabar baik yang diangkat bukan berarti kamu juga harus menghamba sahayakan diri kamu sebagai host untuk selalu menjunjung tinggi dari narasumber kamu, tapi bersikap sewajarnya gitu. Begitu juga ketika misalnya narasumber yang Anda undang terkait dengan kasus-kasus kontroversial, berarti kamu juga layak berposisi sebagai hakim di acara atau talk show itu gitu. Kemudian terus terang Prakitri. Ini maksudnya adalah membahas topik talk show bernuansa sara adalah yang paling pelik. Sara singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebenarnya membahas sara itu tidak ada salahnya, tapi seperti telur di ujung tanduk ya. Maksudnya harus hati-hati dalam menguliknya karena ini hal-hal yang sensitif apalagi berhubungan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi ketika memang yang disorot media massa adalah kasus sara yang dimiliki narasumber, ada baiknya kamu juga dapat menguliknya tapi dengan hati-hati dan data yang ada. Contoh misalnya ketika Anda kedapatan bintang tamu atau narasumber Habib Rizik ya. Habib Rizik kan terkenal dengan apa namanya
sikap yang tegas dan lebih cenderung untuk keras dalam menyuarakan kebenaran di atas nama agama Islam. Nah, itu juga harus hati-hati karena kita harus melihat bahwa beliau juga mempunyai banyak pengikut, dan ketika disorot media massa terkait contoh masalah yang kemarin yang akhirnya beliau harus dijebloskan ke penjara kan karena melanggar aturan PPKM, di mana beliau mengadakan pesta di saat PPKM sangat ketat gitu ya, sehingga menyebabkan massa berkerumun di acara pesta tersebut dan banyak kasus-kasus lainnya. Itu mau tidak mau berarti kan kasus atau pembicaraan yang diangkat berhubungan dengan SARA ya. Ada suku, agama, ras dan antar golongan di sini gitu. Nah, Anda juga harus hati-hati dalam memandu acara berbintang tamukan kasus di balik SARA itu. Itu tadi makanya disebut dengan palik pelik, yang maksudnya seperti telur di ujung tanduk. Memang lebih baik dihindari, tapi kalau memang mempunyai tuntutan tugas untuk mendapatkan narasumber seperti itu, berarti mau tidak mau memang harus dikulik saranya. Nah, dalam keadaan mendesak lebih baik dan lebih aman jika yang diwawancarai adalah narasumber yang sudah dikutip di media massa. Maksudnya ya lebih baik memang menghadirkan narasumber memang terkait langsung dengan kasus SARA itu. Jangan melibatkan narasumber yang mungkin hanya pihak kedua atau pihak ketiga, tapi memang pihak terkait yang sudah dikutip oleh media massa. Dan dalam memandu acara bertopikan SARA ini, profesionalisme kita sebagai komunikator juga sering berada di ujung tanduk ya, manakala topiknya itu bahasan menyangkut SARA. Jadi harus hati-hati dalam melemparkan pertanyaan, jangan terjebak dalam satu kepentingan, dan yang ketiga jangan menyinggung golongan-golongan yang lain. Maka dari itu ketika kita berbicara dan bertanya sebagai host atau pemandu acara, kita dituntut harus berdalilkan data atau berdasarkan data. Selanjutnya adalah vokal, fisik, dan mental. Itu juga sangat diperlukan dalam mengakhiri wawancara. Maksudnya, vokal yang harus diproyeksikan seorang pemandu acara atau host diupayakan dengan bersuara yang biasa saja atau standar. Jadi jangan yang aneh-aneh. Karena memandu acara itu berbeda dengan konsep pembaca berita ya. Pembaca berita ada aturan-aturan saklek di mana kita membacakan berita dengan alunan intonasi dan juga timbre warna suara yang enak didengar. Ketika menjadi pemandu acara, hal itu menjadi prioritas yang kedua. Jadi yang lebih diutamakan pemandu acara atau host di sini adalah kepiawaiannya dalam menyanyikan sesuatu yang benar-benar representatif dari apa yang pendengar dan pemirsa inginkan. Gitu. Jadi untuk masalah proyeksi vokal, pemandu talk show di sini isyaratkan jangan yang aneh-aneh, biasa saja dan standar. Dan jika memang menginginkan vokal yang diproyeksikan itu enak didengar dan menarik, dapat diolah asalkan ada kemauan dari si pemandu acara atau host ini untuk melatih teknik announcing dengan teknik pasif yang sudah kita bicarakan di pertemuan 3 lalu. Kemudian persiapan fisik dan mental juga jangan disepelekan, karena kadangkala di studio semua kemungkinan dapat terjadi. Wawancara dapat berjalan lancar, wawancara dapat bisa timbul dengan kericuhan atau keributan. Nah, itu semua tergantung dari pemandu acara saat memimpin jalannya diskusi atau gelar bicara. Oleh karena itu, persiapan fisik harus disiapkan dan mental juga jangan disepelekan. Selanjutnya, spontan. Berpikir spontan juga dapat dilatih bagi pemandu acara atau host. Bagaimana cara berpikir spontan itu dapat dilatih? Pertama adalah peningkatan literasi dari diri pribadi. Literasi itu adalah banyak baca, kemudian banyak riset sebelum mengundang narasumber, sehingga saat narasumber datang ke studio dan kita melakukan wawancara dengan beliau, kita sudah siap data dan tidak mati gaya saat wawancara nanti. Nah, itulah disebut dengan berpikir secara spontan. Dan yang ketiga adalah teknik latihan wawancara itu sendiri. Mungkin bisa dapat kamu lakukan ketika kamu ada di backstage dan membaca skrip yang sudah disediakan oleh penulis skrip, dan juga wawancara di depan kaca. Jadi spontanitas itu penting, tapi yang berbobot. Jadi lagi-lagi spontanitas ini penting supaya tidak terlihat kaku di depan kamera, tapi lagi-lagi persiapan yang matang juga harus ditunjang dengan penelitian dan data yang kuat di baliknya. Jadi mengeluarkan pertanyaan kepada narasumber pun juga harus mengutamakan bobot, kualitas, bukan hanya kuantitas.
Nah, talk show radio lebih mengedepankan spontanitas dibandingkan dengan talk show televisi. Ya, kenapa? Karena kalau talk show radio itu tidak dilihat secara visual. Jadi, improvisasi dapat dilakukan oleh host dan pemandu acara dengan berbagai cara. Berbeda dengan talk show televisi yang dilihat secara visual oleh pemirsa atau penonton di rumah. Jadi improvisasi yang dilakukannya pun ketika nanti on air ataupun live streaming atau siaran langsung lebih terbatas dibandingkan talk show radio. Seperti itu teman-teman. Dan analogi teknis wawancara itu sendiri, kita mengutamakan sebagai pemandu acara atau host untuk selalu bersikap netral, netral dan netral. Makanya ada asas cover both side dan juga ada asas fair dan balancedness tadi ya. Berarti adil gitu, kemudian berimbang dan tidak memihak kepada satu pihak kepentingan pun kepada yang bertikai saat mewawancari narasumber yang mungkin yang kontroversial. Caranya untuk berimbang itu seperti apa? Misal kamu mengundang dua narasumber yang mungkin terbagi atas dua kubu, pro dan kontra gitu ya. Maka kamu harus menyiapkan misal 3 pertanyaan untuk pro, 3 pertanyaan untuk kontra. Itu disebut dengan asas berimbang. Dan bersikap netral di sini jangan membangun opini publik dan menggiring opini publik bahwa kamu sebagai host memihak kepada satu kubu, tapi tetap harus bersikap netral layaknya profesional host gitu. Nah, resiko sewot narasumber sergapan. Jadi kadangkala apalagi ketika kita memandu acara dan mengundang narasumber yang memang kontroversial dan termasuk mempunyai pribadi yang sedikit emosional dan temperamental, dan jika ditanya dengan pertanyaan nakal oleh kita sebagai pemandu acara sedikit sewot, maka dari itu kita harus mempersiapkan mental untuk metode sergapan di sini ya. Sergapan di sini ada mungkin sedikit naik darah pitam ketika menjawab gitu, atau ada timbulnya keributan ketika memang pihak yang menjadi lawan diundang juga di dalam studio. Nah, itu disebut dengan resiko sewot. Volley, rally, smash, bola tenis perlu selama permainan tetap cantik. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini, saat kita melakukan wawancara kepada narasumber, konsep pertanyaan balun kemarin yang sudah saya jelaskan, bahwa kadang-kala kita hanya mempersiapkan 5 pertanyaan, tapi karena narasumbernya begitu kooperatif menjawab pertanyaan kita, pertanyaan itu semakin lama akhirnya menggelinding menjadi 10 pertanyaan. Itu sah-sah saja terjadi. Dan kamu sebagai pemandu acara boleh menarik ulur pertanyaan itu karena kamu adalah pemimpin di dalam diskusi itu atau di dalam program talk show itu. Itu disebut dengan volley, rally, smash gitu ya, atau skakmat, pertanyaan-pertanyaan yang sedikit skakmat kepada masalah yang ditimpanya itu boleh dilakukan selama permainan tetap cantik. Nah, permainan tetap cantik di sini maksudnya adalah menghargai kode etik dari jurnalistik yang kita emban juga gitu. Jadi kita tetap memposisikan diri supaya tidak terlihat sebagai hakim, kemudian tidak memihak kepada salah satu pihak dan tetap netral dalam memandu acara itu. Jadi jangan sampai nanti audiens, penonton dan pendengar menciptakan persepsi sendiri kepada Anda sebagai host atau pemandu acara yang tidak netral dan berpihak. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya disebut permainan tetap cantik, yaitu tetap menghargai kode etik jurnalistik yang berlaku dan menghargai privasi narasumber yang kita undang. Karena inti dari semua talk show ini adalah membuat nyaman satu sama lain dan merasa dihargai dan perlu menghargai orang lain. Demikian teman-teman pertemuan 11 yang saya akan jelaskan di sini tentang 6 cara untuk mengakhiri wawancara dan perlunya kita membuat kesimpulan di akhir program gelar wicara atau talk show. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua dan jangan lupa setelah ini akses e-learning .bsi.ac.id untuk menjawab forum pertanyaan dan latihan tugas yang sudah saya tentukan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.